Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1021. Xuan Yuan Taizu dan penguasa tertinggi dari 7 tanah suci mutlak selalu menjaga kontak dan memiliki cara komunikasi yang khusus. Setengah tahun yang lalu, dia menerima pesan dari orang suci tertinggi Qijue, yang mengatakan bahwa jumlah orang yang dapat ditampung oleh alam suci hampir mencapai batas atasnya, jadi dia meminta keluarga Xuan Yuan untuk meninggalkan setengah dari orang-orang mereka ketika alam suci dibuka kali ini. Setelah mendengar berita itu, dia tidak dapat tidur atau makan untuk sementara waktu dan tidak berani mengumumkan berita itu secara gegabah karena takut menimbulkan kepanikan. Tetapi beberapa hal tidak dapat disembunyikan lama-lama dan harus dihadapi pada akhirnya. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Seperti yang diharapkan, ekspresi Xuan Yuan Tuo, Xuan Yuan Waner dan anggota keluarga Xuan Yuan lainnya berubah drastis ketika mereka mendengar ini. Keluarga Xuan Yuan dan Tanah Suci Qijue selalu berhubungan baik. Dulu, setiap kali Tanah Suci Qijue dibuka, keluarga Xuan Yuan dapat masuk tanpa syarat dan tanpa batasan. Oleh karena itu, keluarga Xuan Yuan dapat sepenuhnya terhindar dari apa yang disebut bencana penghancur dunia dan tidak perlu terlalu khawatir. Namun kali ini, 7 Tanah Suci Absolut malah mengurangi jumlah mereka hingga setengahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Keluarga Xuan Yuan adalah satu kesatuan. Akan sangat kejam jika membunuh satu saja dari mereka, apalagi setengahnya. Sekarang kau tahu kau khawatir. Kata Xuan Yuan Taizu sambil menatap Xuan Yuan Tuo, keluarga Xuan Yuan telah menelantarkan separuh rakyatnya. Sebagai pemimpin klan, apa yang akan kau lakukan? Aku tidak bisa mengambil keputusan. Aku harus pergi ke Tanah Suci 7 Absolut dan meminta klarifikasi. Kata Xuan Yuan Tuo dengan marah, alam suci adalah warisan kaisar manusia. Kekayaan itu milik bersama alam abadi. Tanah Suci 7 Absolut tidak berhak bertindak gegabah. Ini bukan perilaku sembrono, tapi alam suci telah melampaui batasnya. Kata Taizu Xuan Yuan, saat itu, Tanah Suci 7 Absolut juga akan mengorbankan separuh rakyatnya sendiri dan tidak akan memperlakukan kita secara berbeda. Ini, Xuan Yuan Tuo mulai merasa cemas, dan tidak dapat memikirkan solusi yang baik untuk sementara waktu. Seperti yang kau katakan, Kaisar manusia meninggalkan alam suci demi kebaikan semua orang di alam abadi. Tapi seperti yang kau tahu, keluarga Xuan Yuan kita dan Tanah Suci 7 Absolut memiliki motif egois. Setiap kali alam suci dibuka, semua orang dari Tanah Suci 7 Absolut dan keluarga Xuan Yuan masuk, menempati sebagian besar tempat yang tersedia. Akibatnya, banyak orang di alam abadi mati di luar karena terdesak. Yuan Taizu mendesah, sungguh, kita semua berdosa besar. Taizu, apa yang harus kita lakukan kali ini? Xuan Yuan Tuo bingung. Kita sudah berkali-kali lolos, dan setiap kali orang-orang tak bersalah menghalangi jalan kita. Kali ini saatnya mengampuni dosa-dosa kita. Kata Xuan Yuan Taizu dengan serius. Maafkan aku. Pupil mata Xuan Yuan Tuo mengecil. Apakah Taizu berniat untuk? Tidakkah kau pikir Kaisar Xiao adalah seseorang yang mampu menciptakan keajaiban? Kata Xuan Yuan Taizu, kali ini, kita bisa mengikuti jejaknya. Xuan Yuan Tuo terdiam setelah mendengar ini, tetapi hatinya tersentuh. Sungguh sulit baginya untuk memutuskan orang mana yang harus mati dan orang mana yang harus hidup. Daripada mengorbankan separuh nyawa dengan sia-sia, lebih baik angkat senjata dan berjuang. Hidup bersama atau mati bersama. Taizu, aku mengerti. Setelah Xuan Yuan Tuo membuat keputusan, tatapan dan ekspresinya menjadi tegas. Yah, selama kita punya tekad, mungkin masih ada harapan. Yang disebut dewa belum tentu ras yang lebih unggul dari kita. Kata Xuan Yuan Taizu. Saat dia berbicara, tiba-tiba, ledakan. Vitalitas yang kuat meledak dari Chaos Spirit Pool, memengaruhi semua orang yang hadir. Meskipun semua orang yang hadir dapat dengan mudah menahan dampaknya, guncangan di hati mereka butuh waktu lama untuk mereda. Apa yang terjadi? Bagaimana aura seperti itu bisa keluar dari kolam roh kekacauan? Xuan Yuan Tuo terkejut dan bingung. Ekspresi wajah Xuan Yuan Taizu juga terus berubah, tetapi ia segera berkata, Kaisar Xiao pasti punya petualangan di sana. Jangan ganggu dia. Semuanya, keluar. Meskipun Xuan Yuan Tuo bertanya-tanya petualangan macam apa yang mungkin terjadi di kolam roh kekacauan selain mandi dan berlatih, dia tidak berani bertanya terlalu banyak dan mundur bersama seluruh anggota keluarga Xuan Yuan. Waktu berlalu cepat, tahun-tahun berlalu bagaikan pesawat ulang-alik. 4 tahun berlalu dengan cepat. Selama 4 tahun, dunia peri sangat damai, lebih damai dari sebelumnya. Namun di tengah perjalanan, suasana menindas perlahan menyebar, menyebabkan banyak orang menjadi panik. Pada hari ini, di wilayah ibu kota ilahi, seorang raksasa yang memegang kapak besar mengayunkan kapaknya ke ujung langit. Mendesis. Kekuatan kapak raksasa merobek langit dan menghancurkan kekacauan. Hehehe. Seringai sinis dan mengerikan itu bergema di setiap sudut dunia peri, membuat rambut semua orang di dunia peri berdiri tegak dan ketakutan. Apa? Di alam abadi Ziwei, banyak sekali orang kuat dan perkasa yang mengasingkan diri di Sekte Tao kuno merasakan tekanan luar biasa dan terbang keluar untuk memeriksa. Namun pada saat ini, memanggil. Kilatan cahaya penghancur yang tak tertandingi menyapu, seketika menembus negeri dongeng Ziwei. Engah, engah, engah. Para prajurit tak tertandingi yang dapat mendukung sekolah Tao kuno ditusuk dan dibunuh oleh sumber cahaya seperti semut, dan darah mereka tertumpah di seluruh bumi. Pemandangan itu sungguh tragis. Ah!
Di negeri dongeng Ziwei, jeritan terdengar di mana-mana dan semua orang berlarian panik. Mereka tidak dapat memahami kekuatan macam apa yang dapat seketika menembus dunia peri yang begitu luas dan menghancurkan puluhan orang kuat yang tak tertandingi. Kehancuran dimulai. Suara dingin terdengar, lalu terdiam. Retakan di langit perlahan tertutup, dan segalanya kembali damai. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun semua orang tahu bahwa ini baru permulaan. Apa yang menanti mereka adalah nasib yang tidak diketahui. Dunia roh, Gunung Suci. Ledakan. Dengan suara keras, 3 sosok terlempar keluar dan berputar-putar di udara. Pada pandangan pertama, saya merasa bahwa mereka bertiga adalah wanita cantik jelita, bak dewi yang terlepas dari dunia ini, tak ada cacat sedikit pun dari sudut manapun. Wanita di sebelah kiri mengenakan gaun putih, bertubuh tinggi, berbadan proporsional, dan bertemperamen dingin. Gadis di sebelah kanan mengenakan gaun istana berukuran kecil, yang memperlihatkan sebagian besar kulitnya. Ada sedikit kotoran di wajahnya yang halus, tetapi itu sama sekali tidak memengaruhi penampilan dan temperamennya yang memukau. Gadis di tengah berusia sekitar 14 atau 15 tahun, mungil namun bertubuh proporsional. Ia berpakaian hitam seperti biasa dan pendiam. Haha, Yingsue, kenapa kamu tidak berubah sama sekali selama bertahun-tahun ini? Bingning menertawakan Xiao Yingsue tanpa menyembunyikan apapun. Selama bertahun-tahun, dia telah tumbuh jauh lebih tinggi karena transformasi tubuh abadinya, dan tingginya hampir sama dengan Ye Yufei. Namun Xiao Yingsue masih sama seperti biasanya, mungil dan pendek. Eksibisionis. Xiao Yingsue memutar matanya ke arahnya. Bingning tertegun saat mendengar ini, dan kemudian dia menyadari bahwa pakaian yang biasa dia kenakan sekarang terlalu kecil untuknya, membuatnya terlihat sedikit terbuka. Baiklah, Yingsue, beranikah kau menertawakanku? Bingning tersipu dan bergegas maju untuk menggelitik Xiao Yingsue. Kalian berdua, jangan main-main lagi. Kita sudah lama sendiri, dan kita tidak tahu apakah Xiao Chen datang menjenguk kita. Ye Yufei tak kuasa menahan diri untuk menghentikan mereka. Tak perlu dikatakan lagi, dia pasti sudah ada di sini. Aku bahkan bisa merasakan kehadirannya. Sambil berbicara, Bingning mengucapkan mantra untuk membuat pakaiannya sedikit lebih besar sehingga pas di badannya. Bab 1022. Bingning, apakah kamu pernah merasakan aura Xiao Chen? Ye Yufei bertanya dengan heran dan gembira. Bahkan Xiao Yingsue melirik ke samping, menatap Bingning tanpa berkedip. Xiao Chen sudah lama pergi, bohong kalau mereka bilang tidak khawatir atau merindukannya. Ya, tapi sudah lama sekali. Kata Bingning, setelah memastikan keselamatanmu, dia seharusnya pergi. Mengapa kamu tidak memberitahu kami saat itu? Tanya Ye Yufei. Saat itu, kalian semua menerima warisan kekuatan dari para kaisar roh. Bagaimana mungkin aku membiarkan kalian teralihkan? Bingning berkata, saat itu, tubuh abadiku telah menembus tingkat keempat, dan kesadaran spiritualku jernih. Aku kebetulan merasakan aura Xiao Chen. Bingning. Pada saat ini, sebuah bola cahaya terbang dan berputar di depan ketiga wanita itu. Kaisar Ling. Ketiga wanita itu membungkuk kepada Kaisar Ling. Nah, melihat kondisimu, aku tahu kau telah mencapai kemajuan pesat di makam roh Gunung Suci. Selamat. Kaisar Ling cukup emosional. Di bawah Gunung Suci, terdapat 9 tingkat makam spiritual, yang masing-masing lebih berbahaya daripada yang sebelumnya, tempat jiwa-jiwa heroik para kaisar spiritual dari semua generasi ras spiritual dimakamkan. Dia pernah memasuki makam roh sebelumnya, tetapi hanya berhasil mencapai lantai 7. Roh heroik di lantai 8 mengatakan bahwa dia belum cukup tercerahkan dan memintanya untuk berlatih selama 2 tahun sebelum masuk. Bertahun-tahun berlalu, dan dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk memasuki tingkat ke-8 makam spiritual lagi. Dilihat dari penampilan Bingning dan 2 orang lainnya, mereka bahkan telah mencapai level ke-9 tertinggi, kalau tidak, kemajuan mereka tidak akan begitu besar. Bingning memang baik-baik saja, tapi kalian berdua sudah jauh lebih baik daripada aku dulu. Mereka sama sekali tidak xenofobia. Kesadaran Kaisar Roh jatuh pada Ye Yufei dan Xiao Yingsue, dan dia tampak sedikit tidak puas. Dia dapat dengan mudah melihat bahwa Ye Yufei dan Xiao Yingsue telah dipenuhi dengan kekuatan Kaisar Roh dan keduanya memiliki aura klan roh. Perawatan ini jauh lebih baik daripada apa yang diterimanya saat itu. Sebenarnya, para senior itu membantu kami meningkatkan kekuatan berkat Bingning. Kata Ye Yufei dengan malu. Oh, kesadaran Kaisar Roh jatuh pada Bingning dan bertanya, Bingning, tubuh abadi tingkat berapa yang telah kau capai? Mengapa aku kesulitan melihatmu? Hehe, Kaisar Spiritual, jangan marah kalau aku bilang begitu, tubuh abadiku sudah melampaui milikmu. Kata Bingning bangga, tubuh abadi tingkat kelima. Apa? Kaisar Ling terkejut ketika mendengarnya. Tingkat kelima tubuh abadi. Selama hidupnya, ia hanya berhasil mencapai tingkat keempat tubuh abadi dalam pertempuran terakhir. Sungguh luar biasa Bingning bisa melampaui tingkat keempat dengan begitu mudah. Leluhur tua di lantai 9 mengatakan bahwa aku adalah inkarnasi ketujuh dari seorang santo spiritual. Lagi pula, aku tidak mengerti. Kata Bingning. Inkarnasi ketujuh dari orang suci spiritual. Mendengar ini, Kaisar Ling mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar konsep ini. Ngomong-ngomong, Kaisar Ling, kenapa aku merasa napasmu jauh lebih lemah? Apa yang terjadi? Tanya Bingning. Kaisar Ling menjawab, ini hanyalah pikiran ilahi.
Tubuh sejatiku saat ini sedang menyempurnakan tubuh baru dan akan segera sempurna. Memperbaiki tubuh. Bing Ning terkejut. Ya, inilah tubuh istimewa yang diberikan Kaisar Xiao kepadaku. Dengannya, kekuatanku akan melampaui puncak hidupku dan memasuki dunia baru. Kata Kaisar Ling dengan percaya diri. Xiao Chen. Ye Yufei bertanya dengan gugup, Kaisar Roh, apakah Xiao Chen pernah ke klan Roh? Tentu saja dia sudah ada di sini. Kata Kaisar Ling, saat itu, kau masih di dalam makam. Dia memberiku beberapa instruksi lalu pergi. Apa yang dikatakan Xiao Chen? Tanya Ye Yufei. Dia berkata, jika kau keluar dari makam roh, kau bisa pergi ke Sekte Meteorit di alam abadi Baekhyong untuk menemukannya. Kata Kaisar Ling. Sekte Meteorit dari alam abadi Baekhyong. Gumam Ye Yufei pelan, lalu berkata, terima kasih, Kaisar Ling, Yingsue, kami akan segera mencari Xiao Chen. Oke. Xiao Yingsue mengangguk, kerinduannya terlihat jelas dalam kata-katanya. Aku juga ikut denganmu. Kata Bing Ning, alam abadi berbeda dengan alam kultivasi. Alam itu sangat berbahaya. Aku bisa melindungimu. Meskipun kekuatan Ye Yufei dan Xiao Yingsue telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi setelah diwariskan oleh roh-roh heroik para kaisar roh, mereka secara alami jauh lebih rendah daripada Bing Ning yang telah membangkitkan kemampuan tubuh ketujuh dari orang suci roh. Ayo kita pergi ke alam abadi bersama dan lihat sendiri. Alam abadi sedang kacau balau. Bencana sedang mendekat, dan tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Nada bicara Kaisar Ling mengandung 3 bagian emosi dan 7 bagian hikmat. Negeri Dongeng Baekhyong, Sekte Meteorit. Ning Qingxuan, Namong Yanran, Duan Chaonan, Wan Hong dan yang lainnya hendak keluar ketika 3 sosok kebetulan terbang di atas. Berhenti, ini wilayah penting Sekte Meteorit, jangan masuk tanpa izin. Di luar sekte, 2 kaisar abadi menghentikan ketiga wanita itu. Kini, alam abadi Baekhyong dapat dikatakan telah benar-benar mencapai penyatuan. Sekte Meteorit, Danta, dan bekas istana Tianluo tak lagi dapat dibedakan dan telah menyatu menjadi satu. Wan Hong, Namong Yanran, dan Duan Chaonan bersama-sama memerintah Baekhyong, dan semua kekuatan lain, besar maupun kecil, bersedia tunduk dan patuh. Ada banyak kaisar abadi yang kuat tersembunyi di Sekte Meteorit. Jika seseorang menerobos masuk, seorang kaisar abadi akan segera keluar untuk menghentikannya. Del. Ning Qingxuan tampaknya telah menemukan sesuatu dan bergegas mendekat. Ye Yufei, apakah itu benar-benar kamu? Ning Qingxuan memandang Ye Yufei dan Xiao Yingsue dengan heran. Adapun Bing Ning, dia jelas tidak mengenalinya pada awalnya. Ning Qingxuan, kenapa kamu ada di sini? Ye Yufei bahkan lebih terkejut. Ning Qingxuan mendengar ini dan tersenyum licik, ini wilayah saudaramu. Tidak bisakah aku di sini? Kamu dan Xiao Chen. Ye Yufei memberi isyarat 2 kali dengan curiga. Kembali di kota Tianshu di benua roh sejati, Xiao Chen membantu Ning Qingxuan menyingkirkan masalah-masalah yang ada pada tubuh yin bawaannya. Sejak saat itu, Ning Qingxuan tampaknya mulai menaruh perasaan pada Xiao Chen. Saat itu, dia bahkan bercanda bahwa Xiao Chen seharusnya benar-benar menikahi Ning Qingxuan. Lagi pula, dalam pikirannya, Ning Qingxuan sempurna dan layak untuk Xiao Chen. Siapa sangka kini mereka berada di negeri dongeng dan benar-benar bersama. Kamu tidak marah, kan? Tanya Ning Qingxuan. Bagaimana mungkin? Kalau itu benar, aku turut senang untukmu. Kata Ye Yufei dari lubuk hatinya. Aku sudah menyulitkanmu waktu itu, dan kau tidak membenciku. Ning Qingxuan merasa malu. Ia akhirnya tahu kenapa dirinya tidak sebaik Ye Yufei. Apa yang perlu dimarahi? Semua sudah berlalu. Ye Yufei tersenyum. Dengan kamu menemani Xiao Chen, aku bisa tenang. Oh, sayang sekali. Ning Qingxuan menghela napas, aku hanya menggodamu tadi. Aku tidak bisa mengejarnya. Ye Yufei. Ning Qingxuan, kultivasimu tidak lebih lemah dariku. Apakah kau masih belum mampu mengikuti jejak Xiao Chen? Bing Ning berbicara dengan terkejut. Ia pikir setelah tubuh abadinya menembus level kelima, sudah cukup untuk mengimbangi Xiao Chen. Bagaimana kita bisa membayangkan betapa kuatnya dia? Ning Qingxuan tersenyum pahit, lalu menatap Bing Ning dengan bingung dan bertanya, siapa kamu? Saya Bing Ning. Seharusnya kita bertemu di kota Tianshu. Kata Bing Ning. Bing Ning. Ning Qingxuan bertanya dengan heran, bagaimana kamu bisa tumbuh begitu besar? Bab 1023. Tidak heran Ning Qingxuan tidak terkejut. Dalam ingatannya, Bing Ning dan Xiao Yingsue tingginya hampir sama. Sekarang Xiao Yingsue masih terlihat sama seperti dulu, tetapi Bing Ning telah tumbuh menjadi wanita muda yang anggun, mereka benar-benar 2 orang yang berbeda. Bagaimana caramu berkultivasi sehingga kamu tidak jauh lebih lambat dariku? Bing Ning pasti sedikit stres. Dia telah membangkitkan tubuh ketujuh dari Spirit Saint di dalam mausolem, tetapi dia tidak mampu melihat menembus level kultivasi Ning Qingxuan. Saat itu, Ning Qingxuan hanya sekuat Ye Yufei. Setelah Ye Yufei menerima kekuatan Kaisar Roh, ia sebenarnya lebih rendah daripada Ning Qingxuan. Yah, sebenarnya Xiao Chen lah yang membantuku. Kalau tidak, kalau aku pergi ke dunia peri sendirian, akan jadi pertanyaan apakah aku bisa bertahan hidup sekarang. Kata Ning Qingxuan. Ngomong-ngomong, kita sudah bicara lama sekali. Apa Xiao Chen ada di sini? Tanya Ye Yufei cemas. Dia tidak ada di sini. Ning Qingxuan menggelengkan kepalanya.
Alam abadi akan menghadapi bencana, dan dialah satu-satunya harapannya. Jadi dia terus berlarian, mempersiapkan segalanya. 4 tahun lalu, dia pergi ke keluarga Xuan Yuan, dan belum kembali sejak itu. Keluarga Xuan Yuan. Baiklah, jangan khawatir, dia akan kembali. Saat mereka sedang berbicara, Namong Yanran, Wan Hong, Duan Chaonan dan yang lainnya juga datang. Saudari Ning, siapa mereka? Tanya Namong Yanran penasaran. Ning Qingxuan memperkenalkan Ye Yufei sambil tersenyum, ini adik majikanmu. Di mata majikanmu, tak ada yang bisa menandingi statusnya. Ah! Namong Yanran terkejut dan segera membungkuk pada Ye Yufei, salam, guru. Halo, Nona Ye. Wan Hong dan Duan Chaonan juga membungkuk hormat. Jangan lakukan ini. Ye Yufei merasa tak berdaya sekaligus geli. Ini pertama kalinya dalam hidupnya seseorang memanggilnya, Tuan. Namun, ini juga menunjukkan bahwa Xiao Chen memegang kedudukan yang luar biasa dalam pikiran mereka. Karena dia adik guru, dia seharusnya dipanggil bibi guru. Melihat ekspresi Ye Yufei, Namong Yanran terkekeh, bibi guru sangat cantik, sama seperti kakak Ning. Ye Yufei tidak punya cara untuk menjawab, jadi dia hanya bisa mengganti topik pembicaraan dan bertanya, apakah kalian bersiap-siap untuk pergi keluar? Baiklah, kami akan pergi ke Tanah Suci 7 Absolut. Kau harus ikut dengan kami. Kata Ning Qingxuan, 7 Tanah Suci Mutlak. Ya, situasi di dunia peri sedang sangat rumit saat ini. Aku akan menjelaskannya secara detail nanti. 3 bulan yang lalu, seorang raksasa muncul di ibu kota Tuhan, memegang kapak besar dan membelah langit yang kacau, seolah-olah untuk memimpin makhluk misterius ke dunia. Tak lama kemudian, tawa jahat terdengar, dan seberkas cahaya penghancur melesat keluar dari celah langit dan menghantam negeri peri Ziwei, seketika menembus negeri peri yang luas itu. Banyak sekali orang kuat tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya musnah bak semut, dan darah berceceran di setiap sudut negeri peri Ziwei. Meski kejadian ini hanya sesaat dan tidak ada tindak lanjutnya, kejadian ini tidak diragukan lagi membuat semua orang di dunia peri ketakutan. Bahkan orang yang paling bodoh pun dapat menyadari bahwa bencana besar akan terjadi di dunia peri. Setelah itu, Tanah Suci 7 Absolut mengumumkan bahwa alam suci akan dibuka kembali. Mereka yang ingin memasuki alam suci harus pergi ke Tanah Suci 7 Absolut untuk mengikuti penilaian. Hanya mereka yang lulus penilaianlah yang berhak memasuki alam suci. Akibatnya, banyak sekali orang dari alam abadi berbondong-bondong ke 7 Tanah Suci Absolut. Namong Yanran, Ning Qingxuan dan yang lainnya juga berencana untuk pergi dan melihat Tanah Suci Qijue. Konon, kuota untuk memasuki dunia suci dapat dialihkan. Misalnya, jika Anda memenangkan kuota, Anda dapat memilih untuk tidak masuk sendiri dan membiarkan teman atau kerabat Anda masuk. Dengan cara ini, selalu menjadi ide bagus untuk mendapatkan kuota terlebih dahulu. Sebulan kemudian, rombongan itu tiba di Tanah Suci Qijue. Sepertinya tidak banyak orang di sini. Awalnya, Namong Yanran mengira Tanah Suci Qijue akan ramai, tetapi ternyata tidak ramai, setidaknya tidak terlalu ramai. Berhenti, siapa kamu? Tepat saat mereka hendak melangkah ke Tanah Suci 7 Absolut, 2 sosok yang tak terduga tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan mereka. Namong Yanran tidak berani bertindak gegabah dan membungkuk hormat sambil berkata, 2 senior, kami di sini untuk berpartisipasi dalam penilaian alam suci. Penilaian alam suci. Pria tua beralis putih di sebelah kiri melirik ke arah Namong Yanran, lalu melirik ke arah Ning Qingxuan, Ye Yufei, Bing Ning, Xiao Yingsui, Wan Hong, Duan Chaonan, dan yang lainnya, sambil mencibir, kalian pikir kalian bisa masuk ke alam suci. Nada sombong dan menghina seperti itu langsung membuat beberapa orang tidak senang, tetapi Namong Yanran tetap mempertahankan sikapnya dan berkata, senior, tidak perlu bersikap kasar seperti itu. Bukannya aku menuntut, tapi waktunya terbatas. Kata lelaki tua beralis putih itu dingin, ada miliaran orang di dunia abadi. Bagaimana kita bisa punya begitu banyak waktu luang untuk menghibur mereka satu persatu? Sebelum kau datang, apa kau tidak memikirkan berat badanmu sendiri? Hei, kenapa sikapmu? Bing Ning geram dan memarahi, resepsionis itu tugasmu, tidak bisakah kau bicara yang baik-baik? Gadis kecil, kalau aku tidak bicara baik-baik, aku akan mengusirmu. Pria tua beralis putih itu mencibir, aku hanya memberimu muka karena kau masih muda dan perempuan. Jangan kasar begitu. Pada saat ini, seorang lelaki tua berwajah dingin lainnya juga angkat bicara, syarat minimum untuk memasuki alam suci adalah Kaisar Abadi tingkat 12. Kau tidak memenuhi syarat. Cepat pergi. Level terendah adalah level ke-12 Kaisar Abadi. Namong Yanran, Ning Qingxuan dan yang lainnya terkejut ketika mendengar ini. Di dunia peri, selain dari orang-orang kuat yang memegang kendali atas kekuatan setingkat penguasa, dari manakah Kaisar Peri tingkat 12 berasal? Kenapa kau mengatakannya seolah-olah level ke-12 Kaisar Abadi adalah kubis? Ambang batas yang begitu tinggi secara langsung mengecualikan 99,9999999999999% orang. Tidak heran jika hanya sedikit orang yang datang ke Tanah Suci 7 Absolut untuk mengikuti penilaian. Senior, meskipun ambang batasnya agak tinggi, bukan berarti tak seorang pun di antara kita bisa mencapainya. Bukankah terburu-burunya Anda terlalu sewenang-wenang untuk mengusir kami? Kata Namong Yanran tiba-tiba. Pria tua beralis putih itu mengerutkan kening dan bertanya, siapa yang kau maksud?
Namong Yanran tanpa sadar ingin menunjuk Ning Qingxuan, tetapi Bing Ning melangkah maju dan berteriak, "Aku." "Kau?" Pria tua beralis putih itu menatap Bing Ning, "Kau yakin kau cukup kuat untuk menandingi Kaisar Abadi tingkat 12? Kalian baru di level 12 Kaisar Abadi, kan? Mau coba?" Mata Bing Ning bergerak sedikit, dan ia mengangkat tangan kecilnya sedikit. Kekuatan guntur hitam yang tak terlukiskan mengembun dan terkompresi di telapak tangannya, dan massa serta kepadatannya semakin membesar. Panah guntur dunia bawah. Dengan teriakan dingin, guntur hitam terkompresi di tangan Bing Ning langsung memantul, mengembang dan berubah bentuk menjadi bentuk anak panah, terbang ke arah Bai Mei. "Hati-hati." Lelaki tua berwajah dingin di sebelahnya menyadari betapa hebat gerakan ini, lalu menyerang bersama lelaki tua beralis putih itu, berusaha menangkis anak panah yang berubah dari guntur hitam. Namun hanya dengan satu sentuhan, Anda dapat mengetahui ada perbedaan yang sangat besar. Peng! Kedua lelaki itu seperti semut yang mencoba mengguncang pohon, tidak mampu menahan kekuatan panah guntur hitam, dan langsung terhempas oleh kekuatan yang mendominasi. Bagaimana itu mungkin? Kedua pria itu terpental mundur, berdarah, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Seorang gadis muda benar-benar bisa melukai mereka begitu parah hanya dengan satu gerakan. Bab 1024. Sangat kuat. Namong Yanran dipenuhi keterkejutan, menatap kosong ke arah Bing Ning, seolah-olah dia tidak dapat membayangkan tubuh yang begitu ramping dapat mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Mereka adalah dua kaisar abadi yang kuat dari tingkat ke-12 dari Tanah Suci 7 Absolut. Bahkan ketika mereka bergabung, mereka bahkan tidak bisa menangkis satu serangan pun. Putri dari suku roh memang memiliki bakat iblis bawaan. Ning Qingxuan juga menghela nafas. Bing Ning terkejut dengan peningkatan kekuatannya sebelumnya, jadi mengapa dia tidak terkejut juga dengan peningkatan kekuatan Bing Ning? Tahukah Anda, Bing Ning bahkan tidak begitu terkenal di kota Tiansu pada awalnya, dan bahkan tidak sehebat Ye Yufei. Sekarang, dia telah melampaui dia yang menerima warisan Kaisar Yuan dan memperbaiki asal mula kekacauan. Dengan kemampuan sekecil itu, kau masih berani bertindak begitu arogan. Apakah hanya ini yang bisa dilakukan oleh Tanah Suci 7 Absolut yang bermartabat? Bing Ning mengangkat kepalanya yang halus dengan bangga, tidak menyisakan sarkasmenya. Bukan berarti dia sombong, dia hanya memberi orang rasa obatnya sendiri. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Di Tanah Suci Qijue, beberapa sosok terbang keluar dan mendarat di samping Bai Mei dan Leng Mian. "Kau?" Pria terkemuka bergaun panjang itu mengerutkan kening dan bertanya, "Kenapa kau begitu malu?" "Apa yang terjadi?" "Mereka meremehkan orang lain, jadi aku beri mereka pelajaran. Apa ada masalah dengan itu?" Bing Ning bergumam. "Kamu." Pria bergaun panjang itu menatap Bing Ning dengan heran ketika mendengar itu. "Senior, mohon maafkan kami," kata Namong Yanran, "kami dari Sekte Meteorit dan Danta dari Alam Abadi Baekyeong. Kami datang ke sini untuk mengikuti penilaian alam suci. Tapi kedua senior ini bilang kami tidak memenuhi syarat dan ingin mengusir kami. Bing Ning sangat marah sampai menyerang kami. Kuharap Anda memaafkan kami." Sekte Meteorit. Ekspresi pria berjubah panjang itu sedikit berubah setelah mendengar ini. Ia berbalik dan berteriak kepada pria beralis putih dan pria tua berwajah dingin itu, "Kalian berdua bajingan, tahukah kalian siapa pemilik Sekte Meteorit? Apa kalian punya sedikit akal sehat?" Orang tua beralis putih dan berwajah dingin itu sebenarnya memiliki status tinggi di Tanah Suci 7 Absolut, tetapi setelah diberi pelajaran oleh pria berjubah panjang, mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Karena mereka juga menyadari bahwa mereka telah menyebabkan bencana besar. Sekte Meteorit konon merupakan kediaman Kaisar Xiao. Ketika Sang Mahasuci berbicara tentang Kaisar Xiao, raut wajahnya menunjukkan rasa hormat. Bagaimana mungkin mereka memprovokasi orang seperti itu? "Semuanya, saya minta maaf." Pria berjubah panjang itu berbalik dan meminta maaf kepada Namong Yanran dan Bing Ning, "Karena kalian adalah orang-orang Kaisar Xiao, kami harus menyambut kalian dengan etiket terbaik. Silakan masuk." "Terima kasih, senior," kata Namong Yanran dengan gembira. "Aku tidak menyangka namanya akan begitu berguna." Bing Ning berkata dengan terkejut. Ia bisa melihat bahwa pria berjubah panjang itu jauh lebih kuat daripada pria tua berwajah dingin dan beralis putih itu. Jika ia tidak bertransformasi ke tubuh abadi tingkat kelima, ia mungkin tak akan mampu mengalahkan pria berjubah panjang itu. Tetapi Xiao Chen tidak ada di sana, dan hanya namanya saja sudah membuat lelaki berjubah panjang itu menunjukkan rasa hormat yang begitu besar, yang menunjukkan betapa besar pengaruh Xiao Chen. "Kamu akan secara bertahap menyadari prestise Xiao Chen di dunia peri," kata Ning Qingxuan sambil tersenyum, "ini baru puncak gunung es. Sebelum aku datang ke sini, aku sempat berpikir untuk melawannya, tapi sepertinya harapanku sudah menipis." Bing Ning mendesah tak berdaya. "Semuanya, silakan ikuti saya ke gerbang dalam. Saya akan menyiapkan tempat untuk kalian beristirahat," kata pria berjubah panjang itu. Pria berjubah panjang itu adalah salah satu tetua inti dari Tanah Suci 7 Absolut, bernama Huo Qianli. Ia memiliki tingkat kultivasi seorang kaisar agung tahap awal. Di tempat seperti Tanah Suci 7 Absolut yang penuh dengan naga dan harimau yang bersembunyi, ia juga merupakan sosok yang kuat dan dapat digolongkan sebagai yang teratas. Huo Qianli sangat sopan kepada Namong Yanran dan rombongannya.
Ia secara pribadi mengatur akomodasi, makanan, pakaian, perumahan, transportasi, dan kehidupan sehari-hari mereka, dengan memperhatikan setiap aspeknya. Semuanya, alam suci akan dibuka setelah penilaian selesai, yaitu 1 bulan dari sekarang. Kalian bisa memasuki alam suci bersama mereka yang telah lulus penilaian. Kata Huo Qianli, tunggu saja dengan sabar. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu kalian ketika waktunya tiba. Senior Huo, bukankah kita harus mengikuti ujian? Tanya Namong Yanran penasaran. Tidak perlu. Kita, Tanah Suci 7 Absolut, tetap harus memberi hormat kepada Kaisar Xiao. Kata Huo Qianli, lagi pula, jumlah kalian tidak banyak, jadi kalian tidak akan banyak berpengaruh di alam suci. Kapasitas alam suci hampir mencapai batasnya. Itu untuk sekelompok besar orang yang jumlahnya mencapai ratusan juta atau bahkan miliaran. Sekte meteorit hanya memiliki maksimal 10 orang, yang mana itu tidak signifikan. Bukankah itu membosankan? Bing Ning berkata dengan nada kurang tertarik, aku ingin menunjukkan keahlianku. Huo Qianli tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, kalau Nona Bing Ning bosan, kamu bisa pergi ke tempat penilaian. Aku yakin kamu akan bertemu banyak orang hebat. Wah, ide bagus. Bing Ning kembali tertarik. Setelah beristirahat selama 2 hari, Bing Ning bersiap pergi ke lokasi penilaian untuk menonton. Namong Yanran, Ning Qingxuan, Ye Yufei dan yang lainnya semua merasa bosan, jadi mereka pergi bersama Bing Ning. Mereka memiliki token yang diberikan oleh Huo Qianli, dan mereka memiliki akses yang hampir tanpa hambatan ke Tanah Suci Qijue. Ketika kami tiba di tempat kejadian, kami mendapati Bai Mei dan lelaki tua berwajah dingin itu ada di sana. Keduanya tampak seperti penguji yang mengarahkan para kontestan untuk mengerjakan berbagai item penilaian dengan tertib. Mereka yang datang untuk mengikuti ujian tersebut semuanya luar biasa, dan di antara mereka terdapat beberapa guru yang tak tertandingi, yang kultivasinya bahkan lebih tinggi dari si alis putih dan si lelaki tua berwajah dingin. Namun mereka semua mematuhi perintah di tempat dan tidak berani bertindak gegabah. Karena ini adalah Tanah Suci 7 mutlak, yang pertama dari 3 tempat suci. Terlebih lagi, malapetaka di dunia abadi sudah dekat, dan hanya dunia suci dari Tanah Suci 7 Absolut yang dapat menghindari malapetaka tersebut. Tak seorang pun ingin kehilangan satu-satunya kesempatan ini. Nona Bing Ning. Bai Mei jelas telah belajar dari kesalahannya. Ketika melihat Bing Ning, ia langsung melangkah maju untuk menyapanya dengan senyum ramah. Kami cuma lihat-lihat. Jangan khawatirkan aku. Fokus saja pada penilaiannya. Bing Ning mengatakan ini, matanya dengan santai menyapu kerumunan. Tiba-tiba matanya terpaku, tertarik oleh sosok istimewa di tengah kerumunan. Dia adalah seorang pemuda berambut putih panjang. Dia tetap diam sepanjang waktu dan tampak sangat dingin dan menyendiri di antara kerumunan yang berisik. Bing Ning, apa yang kamu lihat? Tanya Xiao Yingsui ketika melihat Bing Ning sedang asyik menonton. Orang itu. Bing Ning ragu untuk berbicara, berpikir sejenak, lalu berkata, bukan apa-apa, aku hanya merasa ada yang tidak beres. Hati-hati. Nona Bing Ning, Anda terlalu khawatir. Apa yang perlu kita waspadai di sini? Bai Mei tersenyum tidak setuju. Bercanda, ya. Ini Tanah Suci 7 Absolut. Ada yang berani datang ke sini dan bertindak gegabah. Berikutnya. Pada saat ini, pria tua berwajah dingin yang bertugas menilai sudah memanggil peserta ujian berikutnya. Seperti yang diharapkan, pemuda berambut putih yang diperhatikan Bing Ning akhirnya mengambil tindakan dan berjalan maju. Siapa namamu? Apa latar belakang keluargamu? Orang tua berwajah tegas itu bertanya kepada pemuda berambut putih, tetap acuh tak acuh dan sombong seperti sebelumnya, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan sikap ini. Yao Shen. Jawab pemuda berambut putih itu acuh tak acuh. Yao Shen. Pria tua berwajah dingin itu terkejut, lalu berkata dengan nada kesal, nama macam apa itu? Aku ingin nama aslimu, bukan gelar-gelar keren seperti itu. Apa kau pikir kau begitu mengesankan? Tidakkah kau pikir raja ini tidak cukup mengesankan? Tiba-tiba pemuda berambut putih itu mengubah sikap acuh tak acuhnya dan memperlihatkan senyum nakal. Niat membunuh tiba-tiba merajalela dan menyebar ke seluruh tempat kejadian. Babak 1025. Hati-hati. Bing Ning dan Ning Qingxuan mengingatkannya hampir pada saat yang bersamaan. Namun, sudah terlambat. Yao Shen yang dipenuhi aura pembunuh tiba-tiba beraksi dan melontarkan pukulan berkekuatan petir yang mengguncang dunia. Engah. Lelaki tua berwajah dingin dari Kaisar Abadi tingkat 12 itu tidak sempat bereaksi sebelum jantungnya tertusuk dan ia pun mati di tempat. Lao Yue. Lelaki tua beralis putih itu menyaksikan kematian tragis rekan seperjuangannya selama bertahun-tahun. Ia patah hati, matanya memerah, kehilangan akal sehatnya, dan bergegas menuju Yao Shen. Aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Orang tua beralis putih itu mengeluarkan pedang ajaibnya, menuangkan seluruh energinya ke dalamnya, dan menebasnya dengan sekuat tenaga. Mendesis. Ruang itu terkoyak oleh pedang yang mengerikan ini, dan kekuatan yang mendominasi mengaduk angin dan awan. Namun, Yao Shen mencibir dengan nada menghina, dan dengan genggaman biasa, dia dengan mudah memegang pedang ajaib di tangannya. Apa? Orang tua beralis putih itu tiba-tiba terkejut dan tidak mempercayainya. Berani sekali kau, semut, menghunus pedangmu padaku. Mata Yao Shen menyipit dingin, dia mencengkeram ujung pedang dengan tangan kosong dan memutarnya kuat-kuat. Retak, retak, retak.
Pedang ajaib itu ditekuk dengan tangan kosong. Pada saat yang sama, suatu energi yang kuat melesat langsung ke tengah alis lelaki tua beralis putih itu. Engah! Sebuah lubang berdarah muncul di dahi lelaki tua beralis putih itu, dan dia langsung meninggal. Setelah membunuh dua penguji dari Tanah Suci Tujuh Absolut berturut-turut, meskipun sebagian besar orang yang hadir adalah orang-orang kuat yang terkenal di dunia peri, mereka merasa ketakutan saat ini. Beberapa bahkan ketakutan dan mundur cepat, berusaha menghindari bencana. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang berani dan marah yang maju untuk bertanya, siapakah Anda? Beraninya Anda datang ke Tanah Suci Tujuh Absolut untuk membuat masalah. Akulah Yao Shen, Raja Para Dewa. Menghadapi pengepungan orang-orang kuat, Yao Shen tetap tak kenal takut dan memiliki semangat heroik untuk melawan ribuan pasukan sendirian. Hari ini, 7 tanah suci mutlak dihancurkan. Kata-kata dingin itu penuh dengan tirani dan kekejaman, seperti seorang raja yang mengeluarkan perintah pembunuhan, tidak mengizinkan siapapun untuk dapat melawan atau melarikan diri. Sombong, kamu tahu di mana tempat ini? Beberapa orang marah dan melontarkan tuduhan kasar. Sendirian, dia benar-benar mengancam untuk menghancurkan Tanah Suci Tujuh Absolut. Segala sesuatu yang berada di bawah kaki raja adalah miliknya. Kata Yao Shen acuh tak acuh, ketika raja ini menginjakkan kaki di sini, tempat ini sudah ditaklukkan. Lancang. Tiba-tiba, sesosok tubuh bergegas masuk. Huo Qianli yang bergegas datang setelah mendengar berita itu. Tanah Suci Qijue sangat luas, dengan wilayah yang tak terhitung jumlahnya, dan Huo Qianli adalah orang utama yang bertanggung jawab atas wilayah ini. Melihat kematian tragis lelaki tua beralis putih dan lelaki tua berwajah dingin di sebelahnya, Huo Qianli dipenuhi amarah, dan kultivasi kaisarnya ditampilkan sepenuhnya. Datang dan mati. Huo Qianli tidak menggunakan gerakan apapun, ia hanya menamparkan Yao Shen Tianling sekuat tenaga. Namun Yao Shen tampak acuh tak acuh dan mengangkat tangannya untuk menghalanginya. Ledakan. Kedua kekuatan itu menolak untuk menyerah satu sama lain, dan akibatnya mengguncang seluruh wilayah. Dah. Beberapa orang yang lebih dekat tidak dapat menahan sisa kekuatan tersebut dan terhempas. Kau sungguh kuat. Yao Shen menatap Huo Qianli dan berkata, raja ini membutuhkan seseorang. Tunduklah padaku, dan aku akan memberimu kehidupan abadi. Dia awalnya memiliki dua asisten yang cakap, tetapi keduanya meninggal di dunia iblis. Tingkat kultivasi Huo Qianli tidak kalah dengan Aolai dan Radel, jadi dia ingin merekrutnya. Saya tidak mengerti. Huo Qianli tentu saja tidak bisa patuh, dan amarahnya semakin kuat. Dalam sekejap, ia menghabiskan seluruh energinya dan mencoba menekan Yao Shen dengan paksa. Oh! Yang kudengar hanyalah Yao Shen mencibir pelan, dan dengan jentikan telapak tangannya, kekuatan itu langsung menyerang balik. Ledakan. Tanah di bawah kaki Huo Qianli langsung runtuh, dan seluruh tubuh bagian bawahnya tenggelam ke tanah, ditekan oleh Yao Shen dan tidak dapat bergerak. Sangat kuat. Huo Qianli merasa ngeri. Pemuda berambut putih ini memang punya modal untuk bersikap sombong. Untuk apa repot-repot dengan pertarungan sia-sia ini? Apa kau benar-benar berpikir para dewa tidak tahu tentang keberadaan alam suci? Cibir Yao Shen. Dalam semua perang antar dewa sebelumnya, kau selalu memanfaatkan alam suci untuk lolos. Kali ini, kami juga akan menghancurkan alam suci. Apa? Menghancurkan dunia suci. Ekspresi wajah Huo Qianli berubah drastis. Mengesampingkan apakah para dewa mampu melakukannya, pemikiran itu saja sudah cukup untuk membuat mereka sangat waspada. Kelasmu sebenarnya salah satu yang terbaik dalam sejarah. Setidaknya kau punya sedikit kekuatan untuk melawan. Kata Yao Shen sambil tersenyum, tapi itu sia-sia. Hasilnya sudah ditentukan, dan tak seorang pun bisa mengubahnya. Hei, bukankah kamu terlalu merasa benar sendiri? Tiba-tiba, suara lembut terdengar. Saat Yao Shen menoleh ke belakang, dia tiba-tiba melihat cahaya pedang perak datang ke arahnya. Tertawa. Cahaya pedang melewati pipi Yao Shen, meninggalkan jejak darah. Ekspresi Yao Shen berubah sedikit, dan dia menamparkan dengan santai. Peng! Huo Qianli langsung terluka parah dan terpental serta jatuh puluhan kaki jauhnya. Yao Shen tidak peduli apakah Huo Qianli hidup atau mati. Ia berbalik dan menatap Bing Ning, lalu bertanya dengan penuh minat, gadis kecil, siapa namamu? Hanya jika kau mengalahkanku, kau berhak menanyakan namaku. Bing Ning mendengus. Cukup percaya diri, iya. Yao Shen terkekeh. Kalau begitu, ayo serang. Biar kulihat kekuatanmu. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Bing Ning tahu bahwa Yao Shen bukanlah orang biasa, jadi dia memberikan segalanya pada saat ini, dan kekuatan abadi dalam tubuhnya mengalir, dan tahap kelima dari tubuh abadinya terungkap untuk pertama kalinya. Ledakan. Dalam sekejap, sejumlah besar kekuatan spiritual menghilang dan menyapu seluruh pemandangan. Panah guntur dunia bawah. Dengan teriakan dingin, panah guntur hitam muncul kembali, dan Bing Ning secara pribadi mengendalikannya, kekuatannya berlipat ganda, dan menyerbu menuju Yao Shen. Kendali Tuhan. Namun saat Yao Shen melambaikan tangannya, kekuatan supranatural tiba-tiba muncul. Sosok Bing Ning yang sedang berlari jelas menghadapi perlawanan yang sangat besar dan melambat dengan cepat. Ketika tiba di depan Yao Shen, kekuatannya kurang dari 50%. Peng! Panah guntur hitam mengenai Yao Shen, mendorongnya mundur 3 langkah. Namun, ketika Bing Ning melihat ini, ekspresinya berubah drastis. Tidak bisa menembus pertahanan.
Meskipun panah hitam itu mendorong Yao Shen mundur, ujung panah itu tidak dapat menembus tubuh Yao Shen dan malah diblokir oleh tubuh Yao Shen. Ini tidak diragukan lagi luar biasa bagi Bingning. Karena guntur hitam adalah salah satu serangan terkuatnya, dan dilepaskan tanpa syarat oleh tahap kelima tubuh peri. Namun meski begitu, dia masih tidak bisa menghancurkan tubuh Yao Shen. Seberapa abnormal tubuh orang ini? Cek-cek, di usia semuda ini, kekuatanmu sungguh luar biasa. Kau pasti bukan manusia, kan? Saat Bingning terkejut dengan kekuatan Yao Shen yang dahsyat, Yao Shen jelas juga menatap Bingning dengan kagum. Tahukah Anda, dia bukannya tidak berdaya, namun menggunakan kekuatan sihirnya. Kendali ilahi, sebagaimana tersirat dalam namanya, dapat mengendalikan objek bergerak apapun secara paksa. Kalau orang lain yang kena gerakan ini, mereka pasti akan ditahan paksa dan tidak bisa bergerak. Namun Bingning dengan paksa menerobos kendali sang dewa dan bahkan mendorongnya mundur 3 langkah, yang sungguh mengejutkannya. Tapi, hanya itu. Wen Yao Shen tiba-tiba berbalik, mengulurkan tangan untuk meraih panah guntur hitam yang menembus tubuhnya, dan memutarnya dengan keras. Bang! Panah guntur hitam itu hancur dalam sekejap. Bingning, hati-hati. Ning Qingxuan, yang sedang menonton pertandingan, menyadari ada sesuatu yang salah dan berbicara untuk memperingatkan. Bingning juga ingin mundur pada awalnya, tetapi jelas langkahnya terlalu lambat. Meskipun aku menghargai orang-orang berbakat, jika mereka dapat mengancam keberadaanku, lebih baik aku tidak mempertahankan mereka. Tiba-tiba, Yao Shen memperlihatkan kekuatan penuhnya, dan dengan lambaian tangannya, angin dan awan lenyap semua, dan para dewa serta hantu menangis dengan sedihnya. Kemudian, dia menggunakan jurus mematikan untuk menyerang Bingning secara langsung. Peng! Lapisan spiritual tubuh abadi Bingning tertusuk di tempat, dan seluruh orang terlempar keluar seperti bola meriam. Bab 1026. Bingning, Ning Qingxuan, Ye Yufei, Xiao Yingsui dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi yang berubah drastis. Bingning, yang sekuat tubuh abadi tingkat kelima, begitu tak berdaya di tangan Raja Alien. Ini mengerikan. Belum mati. Yao Shen merenung sambil menatap Bingning, yang telah bangkit dengan cepat dari reruntuhan. Setelah memasuki kondisi istimewa ini, pertahanannya juga telah mengalami transformasi yang sungguh menakjubkan. Meskipun dia tidak menggunakan jurus pamungkasnya saat itu, dia tidak menahan diri sama sekali, berniat membunuh Bingning dengan satu pukulan. Akan tetapi, lapisan kekuatan spiritual Bingning mengimbangi sebagian kekuatan tersebut, menyebabkan dia gagal menyelesaikan pembunuhan. Karena tidak berhasil pertama kali, bagaimana kalau yang kedua kali? Nada bicara Yao Shen berubah gelap, dia mengunci Bingning yang terluka parah dan melancarkan gerakan mematikan lainnya. Bingning mencium aura yang sangat berbahaya, wajahnya menjadi pucat dan dia gemetar dalam hati. Dia menyadari bahwa level Raja Alien itu jauh melampaui jangkauannya. Latihan salju di atas sungai. Tiba-tiba, energi pedang yang mengandung kekuatan es ekstrim menyerang Yao Shen. Membosankan. Tetapi Yao Shen hanya menamparkan tangannya dan energi pedang itu langsung patah. Yanran, Yufei, bawa Bingning dan pergi dulu. Melihat serangan diam-diamnya gagal, Ning Qingxuan bergegas maju sambil membawa pedang dan bertarung dengan Yao Shen, mencoba menunda waktu. Meskipun Namong Yanran dan Ye Yufei merasa bahwa Ning Qingxuan terlalu berisiko, mereka membuat keputusan cepat dan segera berlari menuju Bingning, siap untuk membawanya pergi bersama mereka. Pada saat kritis ini, keraguan apapun hanya akan menyebabkan lebih banyak korban. Bisakah kamu pergi? Yao Shen mencibir, mengabaikan serangan pedang Ning Qingxuan, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Dalam sekejap, dia muncul di depan Bingning, Namong Yanran, Ye Yufei dan lainnya. Saya biasanya punya kebiasaan menghadapi yang lemah terlebih dahulu. Yao Shen mencibir. Dia dapat melihat bahwa di antara kelompok itu, hanya Bingning dan Ning Qingxuan yang memiliki kekuatan bertarung. Bingning sudah setengah lumpuh, jadi orang lainnya tidak perlu ditakuti. Ucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Yao Shen mengulurkan telapak tangannya untuk membunuh tanpa menunjukkan belas kasihan. Oh tidak. Ning Qingxuan merasa ngeri, tetapi dia gagal dalam serangan pedangnya dan sudah terlambat baginya untuk membela diri. Tepat ketika situasi genting, niat pedang mengejutkan lainnya tiba-tiba datang. Phoenix abadi tak tertandingi. Pedang abadi bersifat spiritual, dan burung Phoenix abadi tak tertandingi. Kekuatan roh Phoenix kuno menciptakan pedang yang menakjubkan. Bahkan seseorang sekuat Yao Shen pun tergerak dan tidak berani gegabah, jadi dia mundur beberapa langkah. Siapa yang merusak perbuatan baikku lagi? Mata Yao Shen dingin dan dia merasa sedikit marah. Tiba-tiba, sesosok yang tiada taraf dan anggun melayang, muncul di depan Namong Yanran, dan berhadapan dengan Yao Shen. Oh! Yao Shen menatap orang yang datang, ekspresinya sedikit terkejut. Kakak Yan. Namong Yanran tenggelam dalam pikirannya saat menatap sosok yang dikenalnya. Setelah menyadari apa yang terjadi, dia dipenuhi rasa gembira. Karena orang yang datang tidak lain adalah Yan Qingcheng yang telah lama menghilang. Saudari Yan, jadi selama ini kau berada di Tanah Suci Tujuh Mutlak. Namong Yanran sangat senang. Ketika Istana Es Phoenix berubah secara tak terduga dan Menara Phoenix Ilahi hancur, Yan Qingcheng, kepala Istana Es Phoenix, dan yang lainnya menghilang. Ia dan Xiao Chen sangat khawatir sesuatu akan terjadi pada Yan Qingcheng. Sekarang Yan Qingcheng telah muncul, kultivasinya tampaknya tak tertandingi sebelumnya, dan batu berat yang menggantung di hatinya akhirnya jatuh.
Sekarang bukan waktunya mengenang masa lalu. Orang ini sudah di luar kemampuan kita untuk mengalahkannya. Kau harus segera pergi. Aku seharusnya bisa menghadapinya untuk sementara waktu. Kata Yan Qingcheng. Oh, saya perhatikan kalian semua berbicara lebih keras daripada satu sama lain. Yao Shen menatap Yan Qingcheng dan tampak sama tidak setujunya terhadapnya. Kau hanya berani pamer saat Kaisar Xiao tidak ada. Kalau Kaisar Xiao kembali, kau pasti akan mati. Kata Yan Qingcheng dengan nada dingin. Kaisar Xiao. Yao Shen mencibir mendengar kata-kata itu, jika seseorang tidak secara khusus menginginkan nyawanya, aku bisa saja membunuhnya di ibu kota ilahi. Raja dari ras asing hanya bisa memamerkan kefasihannya. Yan Qingcheng mencibir. Anda dapat memverifikasi sendiri apakah raja ini hanya mampu berbicara. Begitu dia selesai berbicara, dia terkejut melihat Yao Shen menyerap kekuatan dahsyat yang bahkan lebih kuat dari kekuatan para dewa dan hantu. Nirwana dan reinkarnasi. Dalam sekejap, fenomena aneh muncul dalam ruang dan waktu, seolah-olah ribuan hantu menangis bersama, dan tidak ada jalan keluar dalam siklus reinkarnasi. Oh tidak. Melihat ini, Yan Qingcheng mengetahui sifat luar biasa dari gerakan ini, jadi dia segera memadatkan energi abadinya dan mengubahnya menjadi pohon kuno yang besar. Pohon kuno itu terbentang, menghalangi semua penglihatan aneh yang datang untuk melahapnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Yan Qingcheng menggunakan kekuatan magisnya untuk membungkus Ning Qingxuan, Ye Yufei, Namong Yanran dan yang lainnya dengan kekuatan misterius, dan berubah menjadi cahaya untuk melarikan diri keluar. Yao Shen mengerutkan kening dan ingin mengejar, tetapi sudah terlambat. Pohon itu benar-benar mampu menangkis seranganku. Mungkinkah itu pohon pencerahan yang legendaris? Yao Shen bingung. Bukankah pohon pencerahan seharusnya tidak pernah mengenali tuannya? Bagaimana mungkin wanita itu bisa mengendalikannya? Pohon pencerahan adalah salah satu harta karun paling misterius di alam semesta. Pohon ini telah ada sejak awal dunia, dan tidak ada yang tahu asal-usulnya secara pasti. Ia memiliki spiritualitasnya sendiri, mengembara melintasi surga dan dunia, dan tidak pernah tinggal di satu tempat terlalu lama. Jika seseorang yang sangat beruntung kebetulan menemukannya, ia mungkin mencapai pencerahan suatu hari. Dari zaman dahulu hingga sekarang, banyak orang jenius dan pahlawan yang menemui pohon pencerahan akhirnya menjadi penguasa dan meninggalkan nama mereka dalam sejarah. Namun sepanjang sejarah, tidak seorang pun pernah mampu benar-benar memperoleh pohon pencerahan. Siapapun yang menjumpai pohon pencerahan dan menginginkannya, ingin memilikinya, pada akhirnya akan kehilangan kesempatan dan ditolak oleh pohon pencerahan. Wus, wus, wus. Pada saat ini, beberapa aura kuat tiba di tempat kejadian dan mengepung Yao Shen dalam serangan penjepit. Raja Alien, kamu terlalu gegabah. Seorang lelaki tua berambut putih dan berpenampilan lemah berjalan keluar dan melotot ke arah Yao Shen. Yao Shen mengangkat alisnya, menatap lelaki tua itu sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, Tuan Suci tertinggi yang dikabarkan setenar Xuan Yuan Taizu di Tanah Suci 7 Absolut, akhirnya menunjukkan wajah aslinya hari ini. Bertemu denganku berarti dosamu akan berakhir di sini. Meskipun Dewa Suci tertinggi sudah tua, auranya lebih unggul daripada Yao Shen. Haha. Yao Shen tertawa kecil, dalam pertarungan 1 lawan 1, meskipun aku tidak takut padamu, kurasa tidak akan mudah menentukan pemenangnya. Bertarung sendirian. Seorang pria di samping Dewa Suci tertinggi, yang juga memancarkan aura mengerikan, berteriak dengan marah, kau pikir kami semua di sini hanya untuk menonton? Hari ini, kami akan bertarung berkelompok. Tanpa peduli moralitas, kami akan menghancurkanmu. Kau tidak terobsesi dengan duel 1 lawan 1. Wawasan yang bagus. Kata Yao Shen sambil tersenyum, tapi aku, sang raja, tidak pernah mempertimbangkan untuk menghancurkan Tanah Suci 7 mutlakmu sendirian. Sang penguasa tertinggi Shen tampaknya menyadari sesuatu ketika mendengar ini dan segera berkata, minggir. Begitu kata-kata itu terucap, mendesis. Ledakan. Bayangan kapak besar sepanjang ratusan kaki jatuh dari langit, menyebabkan langit berguncang dan tanah retak. Mereka yang gagal bereaksi tepat waktu tewas di tempat akibat kekuatan kapak raksasa itu. Bahkan mereka yang bereaksi sedikit lebih cepat pun terluka oleh dampaknya dan terhempas. Sang santo tertinggi adalah satu-satunya yang tidak terluka. Pada saat ini, dia melayang di udara, menatap raksasa yang tingginya 100 kaki dan memegang kapak besar di kejauhan, dan dia merasa sangat ngeri. Monster macam apa ini? Bab 1027. Sejuta mil jauhnya dari Tanah Suci Qijue, Yan Qingcheng tidak merasakan adanya pengejaran dari belakang, jadi dia berani berhenti dan melepaskan Namong Yanran dan yang lainnya. Seharusnya aman di sini. Raja Surgawi Alien itu ingin menghancurkan Tanah Suci 7 Absolut, jadi dia tidak mengejar kita. Kata Yan Qingcheng, lalu menatap Bing Ning yang terengah-engah, dan bertanya, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, ini hanya penyumbatan sementara ki dan darah. Akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Bing Ning menggelengkan kepalanya. Terima kasih, Nona Yan, atas bantuanmu. Kata Ye Yufei penuh rasa terima kasih. Ini masalah kecil. Terlepas dari kenyataan bahwa kalian adalah teman Kaisar Xiao, sekarang adalah saat hidup dan mati bagi alam abadi. Kita harus saling membantu, kata Yan Qingcheng. Saudari Yan, apakah Anda tidak kenal Bibi Guru? Tanya Namong Yanran ragu. Tuan. Yan Qingcheng tertegun. Ya, dia adik guru.
Kata Namong Yanran, saya dengar dari guru bahwa Anda dan dia berasal dari planet fana terbelakang yang sama, dan bibi guru juga berasal dari sana. Bumi. Yan Qingcheng dan Ye Yufei bereaksi hampir bersamaan dan saling memandang dengan terkejut. Nona Yan, apakah Anda dari bumi? Ye Yufei bertanya untuk konfirmasi. Ya, Yan Qingcheng mengangguk. Apakah kamu Ratu Xuan? Xiao Yingsui tiba-tiba berbicara, menebak identitas Yan Qingcheng. Ratu Xuan. Bing Ning tampak terkejut. Dia pernah berada di gereja gelap sebelumnya dan sangat akrab dengan perbuatan Xuan Ho. Dulu aku pernah pakai nama ini, tapi sekarang sudah tidak berarti apa-apa lagi. Yan Qingcheng terkekeh. Bagaimana mungkin itu tidak berarti? Aku khawatir legendamu masih beredar di bumi. Ye Yufei juga sangat familiar dengan nama Xuan Ho. Ia tidak menyangka akan bertemu orang aslinya hari ini, dan ia masih terlihat sangat muda. Kalian semua berasal dari tempat bernama bumi. Aku ingin pergi dan melihatnya nanti kalau ada waktu. Kata Namong Yanran penuh harap. Kalau ada waktu, kita bisa pergi bersama, tapi sekarang bukan saatnya membahas ini. Kata Yan Qingcheng dengan sungguh-sungguh, aku tidak tahu apakah Tanah Suci 7 mutlak bisa mengatasi kesulitan ini. Aku khawatir akan ada lebih dari satu Raja Alien yang menyerang Tanah Suci 7 Absolut. Beberapa kerusakan tak terelakkan. Kita tak bisa berbuat banyak jika pergi ke sana, dan kita hanya akan menjadi penghalang. Desah Namong Yanran. Memang, tanpa Xiao Chen, tak seorang pun bisa melawan orang kuat setingkat Raja Alien sendirian. Dan di antara ras alien, mungkin ada eksistensi yang lebih kuat daripada Raja Alien. Kata Ning Qingxuan. Eksistensi yang lebih kuat dari Raja Surgawi. Bing Ning menghirup udara dingin. Setelah dia membangkitkan kekuatannya, dia mengira hanya sedikit orang di dunia yang dapat menandinginya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia ternyata hanya seekor katak di dalam sumur. Kalau begitu, mari kita cari tempat persembunyian yang aman dulu, lalu kita akan bertemu Kaisar Xiao saat dia muncul. Saran Yan Qingcheng. Oke, yang lainnya semua setuju. Berita bahwa Tanah Suci Qijue diserang oleh ras alien dengan cepat menyebar ke seluruh dunia peri, dan semua orang panik. Awalnya diperkirakan bahwa Tanah Suci 7 Absolut akan menjadi Tanah Suci terakhir di akhir dunia, tetapi tanpa diduga, Tanah Suci itu akan menjadi yang pertama menderita dan diserang oleh alien. Mendengar hal ini, banyak tokoh kuat dari alam abadi bergegas ke Tanah Suci 7 Absolut untuk mencari dukungan. Namun, banyak yang memilih untuk menunggu dan melihat, tidak mengambil tindakan gegabah maupun berani melakukannya. Keluarga Xuan Yuan. Grandmaster, Tanah Suci 7 Absolut tampaknya sedang dalam kesulitan besar. Apakah kita benar-benar tidak akan mendukung mereka? Tanya Xuan Yuan Tuo. Jika kekuatan alam abadi terkonsentrasi, mereka mungkin masih bisa melawan. Tapi jika mereka dikalahkan satu persatu, aku khawatir mereka akan kalah telak. Kita sudah kehilangan inisiatif. Percuma saja maju sekarang. Kata Xuan Yuan Taizu sambil menggelengkan kepala dan mendesah, ini semua salah kita karena terlalu percaya pada keberadaan alam suci. Kita pikir Protoss tidak akan berani menyerang alam suci. Kita tidak pernah membayangkan. Jika keluarga Xuan Yuan bersekutu dengan Tanah Suci 7 Absolut sejak awal, semuanya akan mudah. Sekarang setelah ras alien menyerbu Tanah Suci 7 Absolut, mereka kehilangan inisiatif. Jika mereka terburu-buru menyelamatkan mereka, mereka hanya akan mengganggu ketenangan mereka dan membahayakan keluarga Xuan Yuan. Lalu haruskah kita tidak melakukan apa-apa? Tanya Xuan Yuan Tuo. Dunia peri sekarang bagaikan tumpukan pasir lepas. Menghadapi ras alien secara gegabah ibarat memukul batu dengan telur, jadi kita hanya bisa menunggu. Desah Xuan Yuan Taizu. Tunggu. Xuan Yuan Tuo tertegun. Baiklah, tunggu saja orang yang benar-benar bisa mengendalikan situasi ini keluar. Kaisar Xuan Yuan menatap kolam roh kekacauan, entah sengaja atau tidak. Kaisar Xiao. Xuan Yuan Tuo berbisik, hatinya merasa gelisah. Terlalu sembrono jika menggantungkan masa depan dunia peri pada satu orang saja. Apakah orang itu benar-benar memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan? Baiklah, sampaikan perintahnya. Semua anggota klan waspada. Aktifkan penghalang pertahanan tingkat pertama. Target klan dewa selanjutnya pastilah keluarga Xuan Yuan kita. Ya, Xuan Yuan Tuo menanggapi dan pergi, mengarahkan keluarga Xuan Yuan untuk mempersiapkan berbagai pertahanan. Maafkan aku, kawan lama. Semoga saja yang terbaik. Kaisar Xuan Yuan mendesah pelan. Ia dan dewa tertinggi dari 7 Tanah Suci mutlak telah berteman selama bertahun-tahun. Ketika sahabatnya menghadapi kesulitan, ia harus mendukungnya tanpa syarat. Namun, ia tidak sendirian. Ia masih memiliki keluarga Xuan Yuan yang harus dilindungi. Ia tidak boleh bertindak impulsif dan merusak situasi secara keseluruhan. Tanah Suci 7 Keajaiban. Pertarungan antara para dewa, hasilnya tidak mengejutkan. Setelah perang para dewa, salah satu dari 3 tempat suci yang dulunya megah kini telah menjadi reruntuhan tanpa satu ubin pun tersisa. Semua bangunan telah hancur, dan lebih dari 1 juta mayat tergeletak di tanah. Di tengah reruntuhan dan mayat, hanya 5 sosok bidah yang terlihat, sedang mempersiapkan diri menghadapi medan perang. Aku tak pernah menyangka Tanah Suci 7 Absolut, yang telah bertahan selama beberapa zaman, hanya memiliki kekuatan sebesar ini. Sungguh mengecewakan. Yao Shen berdiri di atas puing-puing, memandang pemandangan menyedihkan di sekelilingnya, tampaknya merasa bosan. Sebenarnya cukup bagus.
Jika Dewa Raksasa tidak bertindak, tak satu pun dari kami berlima akan mampu mengalahkan penguasa suci tertinggi dengan mudah. Kata Dewa Roh. Akan terlalu membosankan membiarkan Dewa Raksasa memanen semuanya. Aku bahkan belum pemanasan. Keluh Yao Shen. Yao Shen, karena kau sangat menikmati pertarungan, kenapa kau tidak menyerahkan klan Xuan Yuan padamu? Seorang pemuda bermata elang berkata sambil tersenyum tipis, menatap Yao Shen, aku pernah bertarung melawan Xuan Yuan Taizu sebelumnya. Kekuatannya setara dengan penguasa tertinggi Sein dari Tanah Suci 7 Absolut, atau bahkan sedikit lebih kuat. Namun, klan Xuan Yuan lebih lemah daripada Tanah Suci 7 Absolut secara keseluruhan. Kau bisa menantangku dan lihat apakah kau bisa menghancurkan klan Xuan Yuan sendirian. Mendengar ini, Yao Shen menjadi tertarik dan berkata, kedengarannya bagus, tapi biarkan Ling Shen ikut denganku. Aku sudah terbiasa berpasangan dengannya. Aku tidak peduli. Ling Shen mengangkat bahu dan berkata, kalau sudah waktunya, biarkan Yao Shen dan Xuan Yuan Taizu bertarung 1 lawan 1, dan aku akan mengurus prajurit lainnya. Kesepakatan yang bagus, kata pemuda bermata elang itu. Kita berlima jadi hemat karena tidak perlu bertindak bersama-sama dan membuang-buang sumber daya. Di mana bos dan orang suci itu? Haruskah kita memberitahu mereka? Tanya Yao Shen. Mereka sedang menyempurnakan alam suci peninggalan Kaisar Manusia. Kata pemuda bermata elang itu. Silakan, aku akan bicara dengan mereka. Baiklah, Ling Shen, ayo berangkat. Yao Shen penuh semangat. Kau benar-benar tidak menyia-nyiakan waktu. Kau baru saja selesai bertengkar. Apa kau tidak mau istirahat? Dalam perjalanan ke keluarga Xuan Yuan, rasanya seperti sedang beristirahat. Apa yang dapat aku lakukan denganmu? Mendengar ini, Ling Shen tidak punya pilihan selain mengikuti Yao Shen dan terbang menuju keluarga Xuan Yuan. Bab 1028. Keluarga Xuan Yuan, seluruh keluarga memasuki siaga level 1, menunggu bencana terjadi. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan keras, dan penghalang keluarga Xuan Yuan jelas diserang. Guncangan mengerikan itu menyebar ke seluruh dunia Xuan Yuan. Aku datang. Xuan Yuan Taizu, Xuan Yuan Tuo, Xuan Yuan Hu, Xuan Yuan Waner dan anggota inti keluarga Xuan Yuan lainnya semuanya berkumpul bersama dengan ekspresi hikmat. Kami telah mengaktifkan sepenuhnya penghalang pertahanan. Seharusnya bisa bertahan untuk sementara waktu. Jangan khawatir untuk saat ini. Xuan Yuan Tuo menghibur semua orang, dan sekaligus menghibur dirinya sendiri. Pertempuran ini akan menjadi pertempuran terberat dalam sejarah keluarga Xuan Yuan, dan tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi hasil akhirnya. Tetapi saat dia baru saja selesai berbicara, dia melihat. Mendesis. Kekosongan dunia kecil Xuan Yuan terkoyak, memperlihatkan lengkungan persegi panjang. Dari dalam pintu misterius itu, dua sosok sesat perlahan melangkah keluar. Keluarga Xuan Yuan sudah melakukan banyak persiapan, tapi kami sebenarnya tidak berdaya menghadapi penghalang di luar. Tapi sayangnya, kedua lelaki itu menyeringai, bagaikan raja kehancuran yang turun ke dunia, siap memulai pembantaian. Melihat ini, Kaisar Xuan Yuan segera melompat dan muncul di depan kedua pria itu dalam sekejap. Sepertinya sang legendaris, Xuan Yuan Taizu, telah tiba. Yao Shen menatap Xuan Yuan Taizu dan berkata, sang jagoan akan menjadi yang pertama turun ke medan perang. Apa kau tidak takut merusak moral pasukan? Dewa Roh juga tertawa dan berkata, leluhur Xuan Yuan, kaulah yang pertama muncul. Jika kau kalah, pernahkah kau memikirkan apa yang akan terjadi pada keluarga Xuan Yuan? Tidak ada bedanya. Jika aku kalah, keluarga Xuan Yuan akan hancur. Jika aku menang, keluarga Xuan Yuan tidak perlu kehilangan satu prajurit pun. Kata Xuan Yuan Taizu dengan nada dingin, tanpa sedikit pun kepanikan di wajahnya. Apakah menurutmu kamu punya peluang menang? Yao Shen mencibir. Kesempatan menang atau tidak, itu bukan urusanku. Aku hanya bisa mengerahkan segenap tenagaku dalam pertempuran ini. Ujar Xuan Yuan Taizu, dan energi abadi yang kuat di tubuhnya memadat, siap untuk bertempur. Itu kesadaran yang bagus. Kuharap kau bisa sehebat yang dikatakan kakak keduaku. Yao Shen tampak sangat bersemangat dan bergairah saat menghadapi pria kuat seperti Xuan Yuan Taizu. Oing-oing. Xuan Yuan Tuo, Xuan Yuan Hu, Xuan Yuan Waner dan beberapa orang kuat lain yang memiliki kekuatan seperti kaisar dari keluarga Xuan Yuan terbang ke sisi Xuan Yuan Taizu dan memelototi mereka berdua. Bagaimana kau bisa melewati penghalang keluarga Xuan Yuan? Tanya Xuan Yuan Tuo. Bukankah kau baru saja melihatnya, gerbang menuju dunia? Kata Yao Shen ringan. Apa gerbangnya? Kata Xuan Yuan Tuo heran. Sebenarnya, ini kemampuan salah satu bawahanku. Kalau kita coba mendobrak penghalang secara langsung, akan butuh waktu lama. Menggunakan gerbang penyeberangan jauh lebih praktis. Yao Shen mendesah, sayangnya, dia terbunuh. Sekarang hanya aku yang bisa menggunakan kekuatan sihir ini. Yao Shen, mari kita ikuti pembagian kerja yang telah kita sepakati sebelumnya. Serahkan urusan kecil itu padaku, dan kau fokuslah mengurus Kaisar Xuan Yuan. Kata Dewa Roh. Oke. Yao Shen mengangguk. Kalau begitu, mari kita mulai. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat roh itu membuat gerakan tangan, tidak dapat melakukan sihir apapun. Dao Tianhuan rohani. Dalam sekejap, waktu dan ruang di sekitarnya berubah, dan sebuah ilusi muncul.
Xuan Yuan Tuo, Xuan Yuan Hu, Xuan Yuan Waner dan para master keluarga Xuan Yuan lainnya ditarik paksa ke dalam dunia fantasi yang tak berbatas. Ini, melihat anggota keluarga Xuan Yuan yang tiba-tiba menghilang bersama Dewa Roh, ekspresi Kaisar Xuan Yuan Taizu sedikit berubah. Jangan terlalu gugup. Yao Shen melihat ini dan berkata sambil tersenyum, kemampuan bertarung rekanku memang bukan yang terkuat, tapi dia jago sihir aneh. Dia bisa dengan mudah menciptakan dunia ilusi untukmu. Dia membawa orang-orang pergi karena dia tidak ingin mereka mengganggu kita. Bukankah akan membuang-buang waktu jika kau bertarung sendirian? Tanya Xuan Yuan Taizu dengan suara berat, jika kau ingin menghancurkan alam abadi, efisiensi rendah seperti itu mungkin tidak cukup, kan? Kita hanya terus maju. Bukan kita yang akan benar-benar menghancurkan dunia, jadi itu tidak masalah. Yao Shen menggelengkan kepalanya. Berbaris maju. Apa maksudnya? Kaisar Xuan Yuan tertegun. Kau tak perlu mengerti. Lagi pula kau tak akan bisa menunggu hari itu. Kata Yao Shen tenang, bersiaplah. Seberapa lama kau bisa bertahan menentukan seberapa lama rakyatmu bisa bertahan, jadi jangan mudah menyerah. Dalam pertarungan 1 lawan 1, apakah kau benar-benar berpikir aku akan kalah darimu? Kaisar Xuan Yuan murka, aura arogan menyelimutinya. Energi abadi di tubuhnya melonjak liar, dan ia bertekad untuk melawan kehendak surga. Begitulah seharusnya. Melihat bahwa Xuan Yuan Taizu penuh dengan semangat juang, darah Yao Shen pun mendidih, dan dia menghadapinya dengan momentum yang sama kuatnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Bahkan sebelum kedua lelaki itu mulai bertarung, mereka telah bertarung beberapa ronde di udara berdasarkan aura mereka, dan sulit untuk menentukan siapa yang lebih baik. Tetapi saat kedua pria kuat itu hendak melakukan pertarungan terakhir mereka, tiba-tiba. Ledakan. Tekanan kuat yang jauh di atas mereka berdua datang dari kedalaman keluarga Xuan Yuan, menyebabkan ruang seluruh dunia kecil bergetar dan situasinya berubah. Ini, Yao Shen terkejut dan melihat ke arah itu dengan curiga. Selain tekanan yang luar biasa, ada juga uap air hijau berkabut, penuh vitalitas. Di dalam dunia kecil keluarga Xuan Yuan, tanaman yang tak terhitung jumlahnya terinfeksi dan mulai tumbuh pesat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kuncup-kuncup yang awalnya akan mekar mulai mekar satu persatu. Akhirnya, sudah sampai. Kata Taizu Yuan Yuan dengan lega, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, surga tidak akan menghancurkan keluargaku, keluarga Yuan Yuan. Xuan Yuan Taizu tahu betul bahwa bahkan jika dia tidak takut pada Yao Shen dalam pertarungan 1 lawan 1, Xuan Yuan Tuo, Xuan Yuan Waner dan yang lainnya pasti tidak akan mampu melawan Ling Shen. Ketika Yao Shen lelah bermain dan bersatu kembali dengan Ling Shen, keluarga Xuan Yuan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan lagi dan hanya bisa dibantai. Namun untunglah orang yang ditunggunya tidak mengecewakan dan keluar tepat waktu. Apakah ada ahli lain di keluargamu, Xuan Yuan? Tanya Yao Shen ragu-ragu. Dia bukan dari keluarga Xuan Yuan kita, dan kamu seharusnya mengenalnya. Kata Xuan Yuan Taizu sambil tersenyum. Oh, siapa? Yao Shen bertanya dengan tenang. Meskipun aura ini memang luar biasa, dia berharap tidak ada seorang pun di dunia peri kecil itu yang dapat mengancamnya. Yao Shen, apakah kau lupa bahwa dia membodohimu pada upacara penobatan kaisar baru dinasti Sheng Xuan beberapa tahun yang lalu? Tanya Xuan Yuan Taizu sambil tersenyum. Apa? Itu dia. Ketika Yao Shen mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Bagaimana dia bisa melupakan orang yang memberinya rasa malu seumur hidup? Taichu ada di keluarga Xuan Yuanmu. Dia bukan Taichu. Kata Taizu dari Xuan Yuan sambil menggelengkan kepalanya, orang yang muncul di dinasti Sheng Xuan bukanlah Taichu, tapi dia. Siapa ini? Kau mempermainkanku. Keluar sana. Tidak peduli apakah itu Taichu atau bukan, selama itu adalah orang itu saat itu, Yao Shen akan membuatnya membayar 2 kali lipat. Karena kamu begitu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Begitu dia selesai berbicara, sesosok melompat dari arah Chaos Spirit Pool dan tiba di depan Xuan Yuan Taizu dan Yao Shen dalam sekejap mata. Apakah itu kamu? Ketika Yao Shen melihat orang itu datang, ekspresinya langsung membeku. Bab 1029. Apakah kamu terkejut melihatku? Xiao Chen menatap Yao Shen dengan acuh tak acuh. Setelah sekian lama menyendiri, ia tampak tak banyak berubah. Ia masih sama seperti sebelumnya, dan tak ada aura menindas yang terasa darinya. Kejutan. Yao Shen menatap Xiao Chen dan berkata, kaulah yang membunuh Wu Zong dan mempermainkanku di dinasti Sheng Xuan dulu. Taichu dan aku sudah kenal lama. Dia tidak bisa datang karena suatu hal, jadi aku akan memenuhi janjinya. Ini mudah saja, kata Xiao Chen dengan tenang. Hanya sepotong kue. Yao Shen menjadi semakin marah ketika mendengar ini, berpikir bahwa Xiao Chen sengaja mengejeknya. Tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Jangan coba menghindar seperti terakhir kali, atau aku akan meremehkanmu. Teriak Yao Shen. Mana tekananmu tadi? Lepaskan. Aku akan menghancurkannya dengan kekuatanku yang terkuat. Tekanan. Xiao Chen berkata dengan tenang, kau salah. Tekanan yang menghentikan pertarunganmu bukan aku yang melepaskannya. Bukankah kau sudah merilisnya? Yao Shen tercengang. Teratai hijau itu melepaskannya. Kata Xiao Chen, benda itu sungguh menakjubkan. Tidak hanya memiliki spiritualitas, ia juga bisa meniru pertarungan manusia. Ketika Xiao Chen keluar dari pengasingannya, dia langsung merasakan pertempuran antara Xuan Yuan Taizu dan Yao Shen.
Pada saat yang sama, Teratai Hijau juga merasakannya dan, seperti anak kecil, meniru kedua pria itu untuk meningkatkan momentum mereka sendiri, yang akhirnya mengganggu pertarungan mereka. Hal ini tentu saja membuat Xiao Chen terkejut dan geli. Jelaslah bahwa Teratai Hijau sudah mempunyai kehidupan nyata dan tidak bisa dianggap hanya sebagai tanaman. Apa yang kau bicarakan? Yao Shen jelas tidak mengerti dan bingung. Kau tak perlu mengerti. Anggap saja ini monologku sendiri. Kata Xiao Chen, dan tiba-tiba nadanya berubah serius. Yao Shen, kau punya 3 tarikan napas terakhir untuk mengucapkan kata-kata terakhirmu. Yao Shen terdiam setelah mendengar ini, lalu tertawa dingin dan berkata, dasar bocah nakal, beraninya kau bicara begitu sombong. Apa kau tahu kalau aku? Tiba-tiba, kata-kata marah Yao Shen terhenti tiba-tiba, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi kusam. Ketika Kaisar Xuan Yuan melihat ini, ekspresinya langsung berubah. Kapan? Xiao Chen, yang awalnya berdiri di samping Xuan Yuan Taizu, telah muncul di belakang Yao Shen pada suatu saat, dengan punggungnya menghadap Yao Shen dan Xuan Yuan Taizu. Jarak lebih dari 10 kaki tidaklah jauh. Siapapun yang memiliki tingkat kultivasi di atas Raja Abadi hampir dapat melintasi jarak ini dalam sekejap, dan tampaknya tidak ada perbedaan. Tetapi sebenarnya, seberapa cepat pun kecepatannya, itu relatif. Ketika kultivasi seseorang mencapai level dirinya dan Yao Shen, apa yang disebut teleportasi tidak berbeda dengan gerakan lambat di mata mereka. Sekalipun mata tidak dapat melihat, indera spiritual yang kuat masih dapat menangkap napas pihak lain dan melihat lintasan pergerakan pihak lain. Akan tetapi, saat ini, dia tidak melihat bagaimana Xiao Chen sampai di sana. Tidak ada fluktuasi napas atau lintasan gerakan, bahkan tidak ada gerakan awal. Ini tentu saja merupakan hal yang menakutkan. Karena saat Anda tidak bisa melihat gerakan lawan sama sekali, berarti lawan bisa saja membunuh Anda kapan saja. Xuan Yuan Taizu tahu bahwa Yao Shen pasti sama seperti dia, tidak mampu memahami tindakan Xiao Chen, itulah sebabnya dia tiba-tiba berhenti berbicara dan menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Sudah selesai mengucapkan kata-kata terakhirmu. Kalau begitu, saatnya mengucapkan selamat tinggal. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen tiba-tiba berbalik, mengangkat tangannya dan menunjuk, memukul punggung Yao Shen. Engah. Tubuh dewa yang bahkan tidak dapat ditembus oleh panah guntur gelap kental es kini langsung terkoyak ke dalam lubang besar dan ditembus oleh cahaya pedang Xiao Chen. Ah, tidak. Ini tidak mungkin, kamu. Yao Shen terluka parah, tubuhnya setengah cacat, dan dalam sekejap dia hampir tidak bernapas, wajahnya sepucat kertas. Kamu benar-benar mengambil langkah itu. Yao Shen berbalik dengan susah payah dan melirik Xiao Chen dari sudut matanya. Langsung, celepuk. Tubuhnya jatuh ke tanah, kesadarannya berangsur-angsur kabur, dan akhirnya berakhir menjadi debu. Sebelum meninggal, dia jelas menyadari adanya jurang pemisah antara dirinya dan Xiao Chen. Untuk dapat menembus pertahanan tubuh sucinya dengan satu jari dan langsung melukai jiwanya, dia pasti jauh lebih unggul darinya. Alam Kaisar Surgawi. Ia tidak pernah menyangka seekor semut biasa akan mampu melampauinya dan mencapai jalan utama. Bahkan Kaisar terkenal yang disebutkan oleh bos tidak pernah mencapai hal ini. Dia benar-benar meninggal seperti ini. Melihat Yao Shen benar-benar terdiam, Kaisar Xuan Yuan tentu saja terkejut. Namun jika Anda memikirkannya baik-baik, itu masuk akal. Apakah Yao Shen lemah? Tentu saja tidak lemah. Setidaknya dia tidak yakin bisa mengalahkan Yao Shen. Terlebih lagi, jelas bahwa Yao Shen memiliki banyak metode yang belum digunakan, dan banyak trik ampuh yang belum digunakan. Namun, jika dihadapkan pada kesenjangan mutlak dalam kultivasi, semua itu tampak berlebihan. Seperti seorang dewa sejati biasa di hadapan Kaisar Abadi. Sehebat apapun trik yang dimilikinya, ia tak akan punya kesempatan untuk menggunakannya dan akan langsung terbunuh. Kaisar Xiao, apakah kultivasi Anda sudah pulih ke tingkat sebelumnya? Kaisar Xuan Yuan sangat terkejut. Dia selalu tahu bahwa kondisi Xiao Chen sedikit berbeda dari 100.000 tahun yang lalu, dan dia belum benar-benar melampauinya. Namun kini, tak dapat dipungkiri lagi bahwa Xiao Chen telah kembali ke puncak lagi. Baru pulih ke puncakku. Xiao Chen bercanda, sebenarnya, aku bahkan tidak tahu di alam mana aku berada sekarang. Kaisar Xuan Yuan terkejut ketika mendengar ini. Tidak tahu di wilayah mana Anda berada. Ini, selain Yao Shen, seharusnya ada orang lain, kan? Xiao Chen tiba-tiba melihat ke ruang kosong di sekitarnya dan berkata, ada aura alien lain di sini. Ya, Wanner dan yang lainnya telah diseret ke ruang ilusi oleh Raja Alien lain. Seru Xuan Yuan Taizu sambil tersadar, Kaisar Xiao, tolong selamatkan mereka. Apakah itu fantasi? Mendengar ini, mata Xiao Chen terfokus, lalu dia melambaikan tangannya untuk memadatkan pisau dan menebas secara horizontal. Mendesis. Ruang itu langsung dipotong terbuka, memperlihatkan ruang yang fantastis. Di ruang ilusi, Xuan Yuan Tuo, Xuan Yuan Hu, Xuan Yuan Wanner dan beberapa master kuat dari keluarga Xuan Yuan semuanya terengah-engah. Mereka jelas telah melalui pertempuran sengit, tubuh mereka penuh bekas luka dan darah. Orang yang mengerikan. Kita banyak sekali, tapi dia benar-benar dimanipulasi olehnya. Xuan Yuan Tuo memandang Dewa Roh yang sedang bersantai tak jauh dari situ dan merasa ngeri. Dia tahu betul bahwa roh itu hanya mempermainkan mereka. Kalau mereka memang punya niat membunuh, mereka sudah mati berkali-kali.
Orang yang mengaku hanya pandai dalam ilmu sihir, kekuatannya tidak lebih lemah dari Yao Shen. Hei, aku tidak tahu apakah Yao Shen sedang bersenang-senang. Kenapa dia selalu memintaku melakukan hal-hal membosankan ini? Dewa Roh menghela napas, melirik ke arah Xuan Yuan Tuo, Xuan Yuan Waner, dan yang lainnya, lalu berkata dalam hati, lupakan saja, biarkan dia bersenang-senang sebentar. Seharusnya sudah cukup. Setelah kita selesaikan masalah mereka, ayo kita keluar dan basmi keluarga Xuan Yuan. Memikirkan hal ini, Ling Xian menjadi serius dan berjalan menuju Xuan Yuan Tuo dan yang lainnya selangkah demi selangkah. Namun pada saat ini, mendesis. Sebilah cahaya menembus ruang ilusi, dan sinar matahari yang menyilaukan dari dunia luar menembus ke dalam ruang ilusi yang awalnya gelap. Apa? Dewa Roh terkejut. Ada yang benar-benar bisa mematahkan sihirku dari luar. Bab 1030. Karena dia tahu kekuatan Yao Shen dan Xuan Yuan Taizu, jika itu hanya ilusi biasa, kemungkinan besar akan dihancurkan oleh kekuatan pertempuran antara keduanya. Oleh karena itu, Sang Dewa Roh menciptakan ilusi tanpa syarat dan menjaganya tetap tertutup rapat. Bahkan ketika ia sendiri berada di ruang ilusi, ia tidak dapat melihat apa yang terjadi di dunia luar. Namun ia tak pernah menyangka bahwa di balik semua itu, ternyata ada seseorang yang mampu menghancurkan ruang ilusinya dari luar. Secara logika, sekalipun Yao Shen dan Xuan Yuan Taizu bersatu, mereka takkan mampu mewujudkan hal semacam itu. Siapa? Dewa Roh menyadari ada sesuatu yang salah dan menatap dingin celah yang tercipta oleh bilah pedang itu. Panggilan. Sesosok dengan cepat terbang ke ruang ilusi dan muncul di samping Xuan Yuan Tuo dan Xuan Yuan Waner. Xiao Tuo, Waner, kamu baik-baik saja. Taizu, kami baik-baik saja. Xuan Yuan Tuo, Xuan Yuan Waner dan yang lainnya tentu saja sangat terkejut saat melihat Xuan Yuan Taizu. Kau, itu mustahil. Dengan kekuatanmu, bagaimana mungkin kau bisa menembus ruang ilusiku? Roh itu menatap Xuan Yuan Taizu, tidak dapat menerimanya. Kekuatan Xuan Yuan Taizu paling-paling setara dengan Yao Shen. Jika mereka bertarung langsung, dia mungkin tidak sekuat Yao Shen, tetapi jelas tidak akan mudah baginya untuk mematahkan sihirnya. Terlebih lagi, Yao Shen tidak seharusnya dikalahkan begitu cepat. Tentu saja aku tidak punya kemampuan untuk menghancurkan sihirmu dalam waktu sesingkat itu. Kata Xuan Yuan Taizu sambil menatap Dewa Roh, musuhmu ada di belakangmu. Ketika roh itu mendengar hal ini, dia terkejut dan berbalik untuk melihat. Namun kemudian saya melihat sosok luar biasa perlahan melangkah memasuki ruang ilusi. Tidak ada aura yang mendominasi atau menindas, tetapi membangkitkan getaran dari kedalaman jiwa seseorang. Apakah Anda Kaisar Xiao? Dewa Roh mengenali Xiao Chen. Di ibu kota ilahi, dia pernah bertemu Xiao Chen sekali, tetapi gadis suci tidak mengizinkan mereka muncul saat itu. Kalau tidak, 6 Raja Surgawi pasti sudah membunuh Xiao Chen sejak lama. Tanpa diduga, Xiao Chen sekarang tampak semakin tak terduga karena ia telah membesarkan seekor harimau untuk menyakitinya. Suasana hatimu sedang bagus, dan kamu masih ingin bermain game di sini. Xiao Chen melirik ke arah Xuan Yuan Tuo, Xuan Yuan Waner, dan yang lainnya, dan mendapati mereka hanya terluka ringan, tanpa korban jiwa. Ia tahu bahwa Dewa Roh pasti sedang tidak serius bertarung dan sedang mempermainkan mereka. Di mana Yao Shen? Apa kau sudah mengalahkannya? Tanya Ling Xian penuh perhatian. Jangan khawatir, kamu akan segera turun untuk menemaninya. Kata Xiao Chen ringan. Kau membunuhnya. Pupil mata Ling Xian mengecil karena sangat terkejut. Jika Xiao Chen mengalahkan Yao Shen, dia hampir tidak bisa menerimanya. Tapi Yao Shen benar-benar akan mati. Bagaimana ini mungkin? Aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Kita akan bertemu lagi. Setelah ekspresinya berubah, roh itu tiba-tiba menggertakkan giginya dan menggunakan sihir aneh. Sosoknya tiba-tiba terbelah menjadi kubus-kubus kecil yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di angkasa. Ini jelas merupakan cara pelarian yang sangat cerdik. Tubuhnya langsung terbelah menjadi molekul-molekul dan melebur ke angkasa, sehingga mustahil dilacak dan ditangkap. Tapi, apakah Xiao Chen orang biasa? Tuhan kembali ke alam semesta. Dengan teriakan dingin, Xiao Chen mengulurkan telapak tangannya dan meraih ruang, dan kekuatan tak terlihat menyusutkan ruang. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Dengan menjerit, roh yang tercerai-berai itu tiba-tiba merasakan tubuhnya lepas kendali, ditarik paksa, lalu dikurung oleh suatu kekuatan yang dahsyat, tidak dapat bergerak. Ketika dia mengumpulkan wujud manusianya lagi, dia terkejut saat mendapati Xiao Chen telah mencekik lehernya. Hukum surgawi Dao spiritual, gerakan ilahi dan hilangnya. Bagaimana itu mungkin? Jalan spiritual surga, meminjam gambar adalah satu-satunya jalan. Tidak, itu tidak benar. Dewa Roh panik dan menggunakan mantra sihir satu demi satu. Tetapi yang membuatnya takut adalah ketika dia dipenjara oleh Xiao Chen, semua mantra sihirnya menjadi tidak efektif, dan tidak peduli bagaimana dia menggunakannya, dia tidak dapat melarikan diri. Jangan buang-buang energimu. Sihirmu memang unik, tapi di hadapanku itu seperti permainan anak-anak. Xiao Chen menatap Xiao Chen dengan acuh tak acuh. Meskipun ia tidak sengaja menunjukkan rasa jijik, setiap kata yang ia ucapkan begitu menyayat hati, membuat Sang Dewa Roh merasakan frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya membunuhmu di ibu kota ilahi, dan semuanya tidak akan sampai seperti ini. Dewa Roh itu tentu saja dipenuhi penyesalan. Oh, idemu terlalu naif.
Xiao Chen mencibir, apakah kau pikir kau punya kemampuan untuk membunuhku 4 tahun lalu di ibu kota ilahi? Apa maksudmu? Tanya roh itu. Artinya sangat sederhana. Kata Xiao Chen dengan nada penuh teka-teki, aku memang telah membuat kemajuan pesat dalam 4 tahun terakhir, tetapi kemampuan yang kau lihat sekarang, termasuk kemampuanku membunuh Yao Shen, sudah kulakukan 4 tahun lalu. Dengan kata lain, kau dan Yao Shen belum layak menyaksikan kekuatan transformasiku. Anda. Ketika Ling Shen mendengar ini, pupil matanya mengecil. Apakah Xiao Chen sudah memiliki kekuatan untuk mengalahkannya dan Yao Shen 4 tahun lalu? Jadi, seperti apa eksistensinya nanti setelah transformasinya? Sepertinya kau sama seperti Yao Shen, tanpa kata-kata terakhir. Jadi, kuantar kau pergi. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan kekaisaran Xiao Chen langsung meletus. Ledakan. Leher Dewa Roh langsung meledak, dan kekuatan kaisar menyerbu seluruh tubuhnya, menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada tubuh dan jiwanya. Pada akhirnya, roh itu mati di tempat sebelum sempat mengucapkan sepatah kata pun. Kami bertarung sekian lama dan tidak bisa melukainya sedikit pun, tapi dia malah membunuhnya di saat yang bersamaan. Xuan Yuan Tuo hanya tertegun. Meskipun Xiao Chen memiliki nama yang gemilang di dunia peri di masa lalu, ia dihormati oleh dunia sebagai Kaisar Xiao, dipuja sebagai kaisar di antara para dewa, dan orang nomor satu di dunia peri. Namun sebenarnya, dalam benak Xuan Yuan Tuo, dia agak tidak setuju dengan Xiao Chen. Dia percaya bahwa orang nomor satu di dunia peri pastilah Taizu, dan kemudian Dewa Suci tertinggi dari Tanah Suci 7 Absolut, dan tidak akan pernah tiba giliran Xiao Chen. Keluarga Xuan Yuan dan Tanah Suci Qijue tidak terlibat dalam dunia dan tidak bersaing untuk mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Akan tetapi, pada saat ini, ide-idenya pasti terbalik, dan kesombongan serta harga dirinya hancur total. Dia harus mengakui bahwa Xiao Chen adalah kaisar dunia peri yang pantas. Jika dia tidak ada di sini hari ini, keluarga Xuan Yuan akan menderita banyak korban jiwa, bahkan kehancuran. Atas nama seluruh keluarga Xuan Yuan Tuo ingin mengucapkan terima kasih kepada Kaisar Xiao. Xuan Yuan Tuo dengan tulus berterima kasih kepada Xiao Chen. Tidak perlu, itu hanya masalah sepele. Lagi pula, aku berutang budi pada keluargamu, keluarga Xuan Yuan, karena telah meminjam kolam roh kekacauan 2 kali. Kata Xiao Chen ringan. 2 kali. Xuan Yuan Tuo tertegun. Xiao Chen tidak menjelaskan terlalu banyak dan bertanya kepada Xuan Yuan Taizu, apakah alian sudah mulai beraksi? Yah, situasinya tidak bagus. Tanah Suci 7 Absolut kemungkinan besar sudah hilang. Desa Xuan Yuan Taizu, sahabat lamaku mungkin juga dalam bahaya besar. 7 Tanah Suci mutlak dihancurkan. Xiao Chen juga terkejut saat mendengar ini. Tanpa diduga, ras alianlah yang pertama kali menyerang Tanah Suci 7 Absolut. Dia selalu bertanya-tanya mengapa alam suci selalu terhindar dari setiap bencana. Ras alien begitu kuat, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengetahui keberadaan alam suci. Sekarang setelah saya pikirkan lagi, mereka terlalu malas untuk memperhatikan, atau mereka ingin menggemukkan mereka sebelum membunuh mereka. Tidak seorang pun tahu berapa banyak orang yang terbunuh atau terluka dalam gelombang panen ini. Kaisar Xiao, apakah Anda punya strategi jitu melawan ras alien? Tanya Kaisar Xuan Yuan. Tidak ada rencana yang bagus. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, tetapi segera berkata dengan ekspresi tegas, kita hanya bisa bertarung langsung. Bersambung.